Beberapa hari terakhir, beredar cuitan di akun Facebook Kang Wahyu, yang sepertinya pernyataan si pemilik akun. Diketahui, nama lengkap Kang Wahyu adalah Wahyu Wibisana, salah seorang anggota Majelis Tinggi Dewan Pendiri, atau MTDP Ormas Laskar Merah Putih. Saat ini dia menjabat Ketua Harian Mabes Laskar Merah Putih, yang ketua umumnya, Arsyad Chanu, dikabarkan sudah dicopot dari jabatan oleh MTDP. Kita buat efek jera, untuk mereka yang ingin bermain-bermain dengan hukum. Menuju SPK Tim Tindak Pidana Siber, atau Ditipit Siber Polda Metro Jaya. Bersama Dewan Pendiri, Chairut Dahlia, H. Wibowo, Panglima Daeng Jamal, Ketua Srikandi, Barbie Kumalasari. Koordinator Daerah, Bang Johan Nasri, Ketua LBH Nanang SGSH, Leo Simatupang SH, Waketum Bid Hukum, Waketum OKK Burhan Saidi, H. Agus Salim, Kamada DKI Jakarta, Abah Arwandi Siroj, Kamada Jabar, Ferry Irawan, Kamada Babel, Tim Lawyer, Tim 7, Brigade 17 dan Provos. Demikian kutipan lengkap cuitan Wahyu Wibisana, di media sosial atau medsos akun Facebook. Bukan di media massa, atau perusahaan pers berbadan hukum Indonesia, sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 2, Undang-Undang 40, tahun 1999, tentang pers. Wahyu tidak menyebut secara jelas dan pasti, siapa orang atau kelompok, yang dia maksud bermain-main dengan hukum, dan dalam konteks kasus apa atau perkara apa. Cuitan Wahyu Wibisana, tentu saja menimbulkan penafsiran menjadi melebar kemana-mana. Kurun waktu 2 bulan terakhir, diketahui di Laskar Merah Putih, memang terjadi konflik. Berawal dari dicopotnya Khairuddin MDK, dari jabatan Kamada Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu. Ketika itu, oleh Ketua Umum Mabes Laskar Merah Putih, Arsyad Chanu. Jabatan Kamada Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, diambil alih Kepala Dinas Infokomtik Provinsi Bengkulu, Redwan Arif. Tragisnya, sekitar 1 bulan pasca mencopot jabatan Khairuddin MDK, Arsyad Chanu, dicopot dari jabatan Ketua Umum Markas Besar, oleh Majelis Tinggi Dewan Pendiri atau MTDP, yang notabene pemilik Ormas Laskar Merah Putih, terdiri atas Hafezur Rahman Awan, Ketua Merangkap Anggota, Panjang Hartawan Tarigan, Sekretaris Merangkap Anggota, Dr. H. Edi DJ Wibowo, H. Adek Ervil Manurung SH, Bobby Beeng Floris, Fani Aminadia, Edi Panjaitan, dan Rusman, masing-masing sebagai anggota MTDP. Uniknya, sekitar 3 pekan pasca dicopot oleh Arsyad Chanu, Khairuddin MDK, dan Ardiansyah SEMSI, justru diangkat sebagai Kamada dan Sekretaris Daerah, atau Sekda Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, periode 2023-2028. Berdasarkan surat keputusan Ketum dan Sekjen Mabes Laskar Merah Putih, HAD Ervil Manurung SH, dan Neneng Atuti SH. Yang keberadaannya diakui pemerintah, berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, nomor AHU 000-0978.AH.01.08, tahun 2020, ditandatangani Direktur Jenderal AHU Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzar SHLLM. Kamada Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, Khairuddin MDK, yang selain pemimpin redaksi media online AGEN 07, juga produser eksekutif Bintang TV. 2 media massa atau perusahaan pers berbadan hukum Indonesia, saat diminta pendapat terkait cuitan Wahyu Wibisana di akun Facebook Kang Wahyu. Mengaku gagal paham, siapa dan kelompok mana yang dimaksud bermain-main dengan hukum, dan terkait kasus atau perkara apa. Jika yang dimaksud berita-berita tentang pencopotan Arsyad Chanu, dari jabatan Ketum Mabes. Tentang bersatunya 3 anggota MTDP versi Arsyad Chanu, dengan 5 anggota MTDP versi Adek Ervil Manurung, yang mencopot Arsyad Chanu dari jabatan Ketum Mabes,
adalah merupakan karya jurnalis produk media massa, atau perusahaan pers berbadan hukum Indonesia. Justru yang rawan bersentuhan dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, adalah video rapat yang dipimpin Johan Nasri, terkait pemecatan Hafezur Rahman Awan, dari jabatan KDP. Dan video pernyataan Nanang SH, Ketua LBH Ketum Arsyad Chanu, yang menyebut surat KDP Hafezur Rahman Awan ke Kemenkumham, menyalahi AD dan ART, yang disebarluaskan melalui media sosial, sehingga tidak dapat dikategorikan produk media massa, atau perusahaan pers berbadan hukum Indonesia, kata Khairuddin MDK. Jika yang dimaksud putusan Petun, PT Tun dan Kasasi, terkait sengketa AHU antara Arsyad Chanu dengan Kemenkumham, yang meski sudah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Tetapi hingga saat, Kemenkumham tidak mencabut AHU Mabes, dengan Ketum HADEK Ervil Manurung SH. Sepertinya salah alamat, jika dilaporkan ke tindak pidana siber Polda Metro Jaya, dengan tudingan bermain-main dengan hukum. Sengketa antara Arsyad Chanu dan Kemenkumham, hanya tentang selembar surat AHU, terkait kebijakan administrasi pejabat tata usaha negara, ujarnya. Khairuddin MDK, juga mengaku mendapat kiriman video lewat WhatsApp, isinya berupa testimoni tentang akte notaris, yang ada hubungan dengan musyawarah MTDP, 3 November 2019, di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang mengantarkan Arsyad Chanu ke kursi Ketua Umum Mabes. Menurutnya, sebelum menyimpulkan video tersebut, dia akan berkonsultasi dengan Ketua Umum Mabes, HADEK Ervil Manurung SH, dan dengan Ketua MTDP, Hafezur Rahman Awan. Dari studio redaksi Bintang TV Bintang Arjuna Putra melaporkan.